Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan udkhulu fis silmi kaffah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, baiklah kami akan menyampaikan tentang kendala-kendala pelaksanaan syariat Islam di lapangan sebagaimana yang kita lakukan selama ini. Baiklah, memang pelaksanaan syariat Islam ini sudah berlangsung mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2025 berjalan dengan baik, tetapi memang kendala-kendala tetap ada di lapangan, karena memang perubahan pun memang juga nampak. Baik sebelumnya, mungkin sebelum adanya pelaksanaan Islam di Aceh, khususnya di Aceh Besar, memang kita melihat mungkin dari segi busana banyak yang terjadi pelanggaran busana. Setelah adanya pelaksanaan syariat Islam dengan lahirnya Kanun Nomor 11 tahun 2001 tentang pelaksanaan akidah, ibadah dan syariat Islam, di situ termuat dengan pelaksanaan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Jadi sebelumnya kita lihat mungkin di sekolah-sekolah, baik di SMP, di SMA, ini kalau pakaiannya ini selalu minim, mungkin rok pendek dan juga baju pendek, jilbab pun tidak dipakai. Tapi setelah adanya pelaksanaan Islam ini, baik di sekolah agama, sekolah umum, pakaiannya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga mungkin tempat-tempat ibadah, mungkin ada musola, mungkin sekarang ada tempat-tempat ibadah, baik di musola, baik di hotel-hotel, di SPBU dan tempat-tempat keramaian lainnya sudah ada musola-musola. Apabila kita hendak melaksanakan sholat sudah mudah. Jadi memang ada perubahan-perubahan dan perubahan lainnya mungkin ada juga yang enggak kita sebutkan. Kemudian juga mengenai kendala. Jadi setelah kita menelusuri di lapangan, kita dalam melaksanakan patroli dalam pengawasan pelaksanaan Islam, tetap ada kendala-kendala di lapangan. Yang pertama sekali mungkin ya di Pol PWH mungkin keterbatasan armada. Jadi personil kita di Pol PP WH ini gabung sudah ada 300 orang lebih kurang. Jadi ketika mungkin ada patroli, mungkin ya karena di Pol PP WH itu ada dua ada Pol PP, ada WH-nya. Karena sebelum adanya MOU Helsinki, mungkin WH itu bergabung dengan syariat Islam. Sekarang WH sudah bergabung dengan Pol PP dan mereka sama-sama melaksanakan penegakan hukum. Kalau Pol PP penegakan perda, tapi kalau WH itu penegakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kanun syariat Islam. Jadi kendalanya mungkin kalau armadanya terbatas, waktu mereka melaksanakan patroli, melaksanakan pengawasan, ketika berpapasan waktu pelaksanaan itu mungkin tanggal yang sama, tapi harus membagi waktu. Kalau paginya dilaksanakan Pol PP, mungkin sorenya oleh orang-orang WH, karena armadanya terbatas. Kemudian yang penting kita penegakan hukum, penegakan perda itu dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian juga di lapangan kita melihat mungkin tempat-tempat wisata.
ya tempat-tempat wisata itu kadang-kadang agak terlalu mendalam ataupun agak tertutup. Ini dalam rangka pembinaan pengawasan pelanggaran syariat Islam ini sedikit juga kendala. Jadi ini harus kita informasikan pada pemilik kafe, pemilik tempat wisata, harus terbuka dan kita bisa meminimalisir tentang pelanggaran syariat. Jadi kalau terbuka mungkin terjadi pelanggaran agak susah, tapi kalau tertutup, tempat tertutup itu ya memang sangat ya mungkin untuk terjadinya pelanggaran syariat Islam. Kemudian juga mereka mungkin sekarang dalam komunikasi masih menggunakan HP biasa, tapi alangkah baiknya mungkin nanti alat komunikasi itu memakai radio itu, jasa komunikasi itu lebih lancar. Kemudian juga ini di lapangan juga mereka mendapatkan mungkin ada juga tempat-tempat yang ada backingan dari oknum-oknum tertentu. Ini sangat-sangat menjadi kendala dalam penegakan syariat Islam. Jadi kami harapkan mungkin setiap patroli, setiap penegakan kanun, pengawasan syariat Islam ini bisa dibantu untuk mendampingi oleh aparat TNI dan juga Polri. Demikian juga untuk kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.